serta anak-anak yang memiliki tersebut. Mari kita siapkan hati dan seluruh kehidupan kita untuk kita masuk ke dalam ibadah. Untuk mengawali ibadah kita di saat sore hari ini, saya mengajak ibu serta ibu bapak serta anak-anak sekalian bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan bersama-sama di dalam kidung jemaat nomor 17, baitnya yang pertama dan yang kedua. Tuhan Allah hadir pada saat ini, hai sembah sujud di sini. Tuhan Allah hadir pada saat ini, hai sembah sujud di sini. Diam dengan hormat, tubuh serta jiwa, tunduklah menghadap Dia. Marilah umatnya, hatimu serahkan dalam kerendahan. Tuhan Allah hadir. Tuhan Allah hadir yang dimuliakan dalam surga siang malam. Suci, suci, suci selamanya, untuk selamanya dinyanyikan malak surga. Allah terimalah, ya Allah, terimalah pujian jemaat, beserta malaikat. Mari kita berdoa. Ibadah keluarga sektor Saitun Raini 3 yang kami laksanakan di dalam kehidupan keluarga Manuputri di tempat ini. Kami mau alaskan ibadah ini hanya di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, dan di dalam tuntunan Roh Allah yang kudus. Amin. Masih dalam keadaan berdiri, kita akan bermazmur bagi Tuhan. Kita akan bermazmur bagi Tuhan di dalam Mazmur nomor 33 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-9. Mazmur nomor 33 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-9. Saya akan membacakan perikop dan kita akan membaca secara bersama-sama. Puji-pujian kepada Allah Israel. 3. Bersorak-soraklah hai orang yang benar dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi, bermazmurlah baginya dengan gambus 10 tali. Nyanyikanlah baginya nyanyian baru, petiklah kecapi baik-baik dengan sorak-sorai. Sebab firman Tuhan itu benar, segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Ia senang kepada keadilan dan hukum. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Oleh firman Tuhan langit telah dijadikan, oleh nafas dari mulutnya segala kebesarannya. Ia mengumpulkan air laut seperti dalam bendungan. Ia menaruh samudra raya ke dalam wadah. Biarlah segenap bumi takut kepada Tuhan. Biarlah semua penduduk dunia gentar terhadap Dia. Sebab Dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Dipersilakan Bapak Ibu serta anak-anak duduk kembali.
Kita akan masuk dalam pembacaan firman Tuhan. Firman Tuhan yang akan kita baca sesuai yang diturunkan oleh Novel lewat Oasis, dan kita akan membuka bersama-sama di dalam kitab Perjanjian Lama, yaitu terdapat di dalam Kidung Agung pasalnya yang keempat, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-15. Setelah pembacaan firman Tuhan, kita akan mengaminkannya bersama-sama dalam Kidung Jemaat nomor 50 ayatnya bagian A. Ayat pertama ya. Kidung Agung pasal 4 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-15. Mari kita menghampiri Tuhan di dalam doa sebelum membaca kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, Allah yang hidup, Allah yang kekal, di saat ini Tuhan, kami selaku anak-anak-Mu, kami akan membaca sebagian daripada kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Kidung Agung pasal 4 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-15. Sebelum kami membaca isi dari kebenaran firman Tuhan ini, kami mengaku sungguh di hadapan-Mu Allah Bapa, bahwa kami adalah manusia biasa yang penuh dengan salah dan dosa, penuh dengan segala keterbatasan dan kelemahan. Untuk itu Tuhan, layakkan kami dan sucikan kami dari segala salah dan dosa kami. Lalu Tuhan hadir di dalam ruangan ini dengan kuasa Roh Kudus, agar firman Tuhan yang akan kami baca dan renungkan secara bersama-sama di saat sore hari ini menjadi bagian di dalam hidup dan kehidupan kami hari lepas hari. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkan firman. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, dalam firman yang hidup kami berdoa. Amin. Kidung Agung pasal 4 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-15. Dengan berikut, mempelai laki-laki memuji mempelai perempuan. Lihatlah cantik engkau manisku, sungguh cantik engkau bagaikan merpati matamu di balik telekungmu. Rambutmu bagaikan kawanan kambing yang bergelombang turun dari pegunungan Gilead. Gigimu bagaikan kawanan domba yang baru saja dicukur, yang keluar dari tempat pembasuhan, yang beranak kembar, semuanya yang tak beranak tak ada. Bagaikan seutas pita kirmisi bibirmu, yang elok mulutmu, bagaikan belahang buah delima pelipismu di balik telekungmu. Lehermu seperti menara Daud, dibangun untuk menyimpang senjata. 1000 perisai tergantung padanya, dan gada para pahlawan semuanya. Seperti 2 anak rusa buah dadamu, seperti anak kembar kijang yang tengah makan rumput di tengah-tengah bunga batu. Sebelum angin senja berembus dan bayang-bayang menghilang, aku ingin pergi ke Gunung Mur dan ke Bukit Kemenyan. Engkau cantik sekali, manisku, tak ada cacat celah padamu. Turunlah kepadaku dari gunung Libanon, pengantinku. Datanglah kepadaku dari gunung
Libanon. Turunlah dari puncak Amanah, dari puncak Senir dan Hermon, dari liang-liang Singa, dari pegunungan tempat macan tutul. Engkau mendebarkan hatiku, indah pengantinku. Engkau mendebarkan hati dengan satu kejapan mata, dengan seuntai kalung dari perhiasan. Betapa nikmat kasihmu, Dinda pengantinku. Jauh lebih nikmat cintamu daripada anggur, dan lebih harum bau minyakmu daripada segala macam rempah. Bibirmu meneteskan madu murni, pengantinku. Madu dan susu ada di bawah lidahmu, dan bau pakaianmu seperti bau gunung Libanon. Dinda pengantinku, kebun tertutup engkau, kebun tertutup dan mata air termeterai. Tunas-tunasmu merupakan kebun pohon-pohon delima dengan buah-buahnya yang besar, bunga pacar dan narwastu dan kunyit, tebu dan kayu manis, dengan segala macam pohon kemenyan, mur dan gaharu, beserta pelbagai rempah yang terpilih. Oh, mata air di kebun, sumber air hidup yang mengalir dari gunung Libanon. Demikianlah bagian kebenaran firman Tuhan yang kita baca di sore hari ini. Kata Yesus, berbahagia bagi setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan mau melakukannya itu dalam kehidupannya hari lepas hari. Kita akan mengaminkannya dengan muji Tuhan bersama-sama di dalam Kidung Jemaat nomor 50A, ayatnya yang pertama, Sabdamu Abadi. Sabdamu abadi, suruh langkah kami yang mengikutinya, hidup sukacita. Bapak, Ibu, serta anak-anak, kita sudah membaca bagian kebenaran firman Tuhan di saat sore hari ini, yang terdapat di dalam Kidung Agung pasal yang keempat, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-15. Dengan perikop mempelai laki-laki memuji mempelai perempuan. Sekali lagi, dengan perikop mempelai laki-laki memuji mempelai perempuan. Tema yang diturunkan dari klasis yaitu indahnya kekuatan cinta. Sekali lagi, indahnya kekuatan cinta. Dari pembacaan kita yang terdapat di dalam Kidung Agung pasal 4 ini yang disampaikan oleh Salomo. Dalam Kidung Agung pasal 4 yaitu bercerita tentang bagaimana seorang laki-laki memuji atau menyatakan ungkapan kasih dan cintanya kepada seorang perempuan. Dalam kehidupan kita dari pembacaan firman Tuhan ini, seorang suami dalam setiap rumah tangga, apabila dia melakukan seperti yang kita baca lewat pembacaan kita di saat sore hari ini, bagi seorang istri, ya kalau dalam kehidupan rumah tangga, kalau istri itu dipuji oleh suaminya, maka dia akan merasa bangga, dia senang.
kalau ada suami yang dia mengatakan bahwa, "Ma, Mama dari dulu sampai sekarang Mama masih tetap cantik." Ya, itu berarti dia senang, dia suka sekali apa yang disampaikan oleh suaminya. Dia selalu, kalau suami yang perhatikan istrinya, kalau Mama berdandan seperti begini, Mama tidak cantik. Nah, itu berarti itu suatu pertanda bahwa suami itu dalam kehidupan rumah tangga dia selalu memperhatikan istrinya. Ya, dia menganggap istrinya itu sebagai seorang yang dia sanjung. Dia sanjung. Jadi dia menyatakan dia punya cinta itu sejak awal. Dia bertemu dengan istrinya itu sampai menjalani hari-hari hidupnya, dia tetap menyatakan cinta itu istrinya. Bapak-bapak dan ibu serta anak-anak, dari bagian kebenaran firman Tuhan ini menegaskan kepada kita agar kita selaku bapak agar selalu memuji istri, karena firman Tuhan yang kita baca di sore hari ini adalah suatu pernyataan yang disampaikan oleh Raja Salomo dalam ungkapan lewat suatu hidup pujiannya itu yang memperlihatkan atau menulis itu bagi kita untuk kita boleh dapat melihat itu dan melakukannya dalam kehidupan hari lepas. Ya. Oke, kalau kita kan Firman Tuhan kita baca ini tentang indahnya kekuatan cinta. Dari bagian pembacaan firman Tuhan ini, bagian pertama ayatnya yang 1 sampai dengan ayatnya yang 7 itu tentang dia memisahkan tentang seorang putri Sion. Jadi Raja Salomo dia menyatakan dari pembacaan dia sanjung, dia puji, yaitu dari bagian gambaran firman ini putri Sion artinya yang dia nanti-nantikan ya. Yesus itu diibaratkan sebagai seorang pengantin yang akan datang dari kedua, putri Sion. Jadi dia melihat bahwa dia cantik, engkau manisku. Dia sanjung-sanjung. Itu putri Sion. Sedangkan pada bagian yang ayatnya yang 8 sampai dengan ayatnya yang ke-15, ya itu dia menyatakan tentang kehidupan yang sesungguhnya, menyatakan tentang cinta, kehidupan yang sesungguhnya, yang sempurna ya, yang harus dinyatakan, diwujudkan dalam kehidupan. Jadi dari pembacaan firman Tuhan ini, saya menarik 3 bagian penting dari pembacaan tentang indahnya kekuatan cinta. Ada 3 hal atau 3 alasan dari pembacaan firman Tuhan ini yang dinyatakan oleh Salomo lewat puji-pujiannya. Itu ada 3 hal. Dan ayat pertama hingga ayatnya yang ke-8, yaitu ikatan cinta itu menimbulkan pujian yang tulus. Sekali lagi, ikatan cinta itu menimbulkan pujian yang tulus. Pujian yang tulus artinya ungkapan hati ya, ungkapan hati seseorang. Contoh seperti seseorang apabila ya anak muda-muda, kita juga pernah sudah melewati masa itu. Kalau laki-laki dia menyatakan cinta kepada perempuan, artinya itu tulus dari dia. Dia bilang, saya sayang kau, saya cinta kau. Nah, itu berarti sesuatu yang tulus. Artinya dia menyatakan dia mengungkapkan cinta. Dari pembacaan firman ini, bagian pertama ayatnya yang ke-8 1 sampai 8. Tadi saya mengatakan bahwa bagian itu ya mengisahkan tentang pujiannya kepada putri Sion. Bagaimana ungkapan itu dia wujudkan lewat pujian yang tulus dari pembacaan ini. Karena lahir dari ikatan cinta yang tulus itu,
Maka kita harus menyadari ikatan cinta itu pada siapa. Tadi saya dari pembacaan kita ya, dari puji-pujian yang disampaikan oleh Salome, dari pembacaan ini, jadi dia pujian itu kepada Tuhan, kepada Tuhan. Jadi dalam hidup kita harus tulus, kita harus memberi puji-pujian lewat mulut kita, tutur kata kita, lewat diri kita. Itu pernyataan yang tulus yang kita harus berikan kepada Tuhan. Kita selalu memberikan puji-pujian yang keluar dari mulut kita. Kita datang beribadah di tempat, kita selalu membaca firman, kita menjalankan semua tugas misi yang diturunkan dari gereja, khususnya dari sinode, klasis, dan semua program-program yang ada. Itu kita menjalankan dengan hati yang tulus. Dari kebenaran firman ini, dari bagian pembacaan pertama sampai ini. Kalau kita merasa bahwa kita memberikan cinta yang tulus, sungguh kepada Tuhan, maka kita harus menjalankan itu dengan sungguh-sungguh. Kita harus menyatakan diri kita dengan sungguh-sungguh. Kenapa? Karena kita mempunyai ikatan dari tema pembacaan firman Tuhan ini ditemukan dari kekuatan cinta kita kepada Tuhan. Nah, karena kita punya kekuatan cinta kepada Tuhan, maka kita harus memberikan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Dalam hidup kita ini, kalau macam ibadah apa sesuatu begitu, kita kadang terhalang. Saya sering begitu, ada ibadah terhalang. Nah, itu berarti kita menyadari bahwa saya tidak melakukan ini. Berarti itu karena kita punya ikatan cinta dengan Tuhan. Kita punya keterikatan dengan Tuhan itu kuat, sehingga kita menyadari dalam kehidupan. Setiap membaca yang ayat yang 9 sampai dengan 10. Sehingga pada ayat yang 10 di situ, Salomo menyatakan dari pembacaan firman ini, dia menyatakan bahwa betapa nikmat kasih-Mu, indah pengantin, jauh lebih nikmat cinta-Mu daripada anak. Artinya cinta yang kita berikan apabila kita menjalankannya dengan baik akan memberikan kenikmatan. Kenikmatan akhirnya kita yang merasakan itu. Kenikmatan itu kita merasakannya dari bagian pembacaan ayat 10 ya. Nikmat kasih-Mu dinda pengantinku, jauh lebih nikmat cinta-Mu daripada anak. Artinya kasih yang diberikan itu dia bermakna. Artinya dia bernikmat begitu. Jadi ini adalah gambaran pembacaannya dari Kidung Agung yang disampaikan oleh Raja Salomo, menyampaikan bahwa pada putri Sion atau kepada Tuhan, dan juga dalam kehidupan dia menyatakan bahwa dia punya cintanya itu, kekuatannya itu kepada Tuhan merupakan yang sangat tulus kepada Tuhan, sehingga dia dapat menjalankan itu kalau dengan baik. Dia menerima nikmatnya itu pada ayatnya pada bagian yang ketiga. Kenapa ikatan atau kekuatan cinta itu? Kekuatan cinta itu menimbulkan semangat gairah. Contohnya begini, kalau laki-laki dia sudah menyatakan cinta itu kepada perempuan, terus perempuan itu dia menerima, wah itu dia senang sekali. Artinya ada kegairahan, ada semangat bagi dia. Dia semangat saya hati berbunga-bunga sekarang ya. Dia semangat, ada gairah, sehingga itu membuat motivasi bagi dia untuk dia dalam menjalankan kehidupan ini. Dia semangat karena ada cinta yang sudah dia tularkan, dia sudah memberikan untuk dia dapat harus mewujud menyatakan cinta itu. Dia tunjukkan kepada yang dia cintai, bukan koin, sehingga ada hubungan yang intim. Bagaimana membangun cinta itu, bagaimana semangat atau gairah itu
bisa ada, yaitu dengan adanya hubungan cinta yang sudah intim itu. Dalam hal ini hubungan cinta yang harus diberikan kepada Tuhan, yaitu dengan keintiman kita, dengan semangat gairah kita untuk kita tetap semangat dalam situasi kondisi kehidupan kita dan kita alami saat ini dengan berbagai macam masalah, tantangan yang kita hadapi di akhir-akhir ini. Terjadi resesi yang begitu terjadi di negara kita, terjadi inflasi dan sebagainya. Kita terus tetap dekat Tuhan, kita terus mempunyai kekuatan cinta yang kuat dengan Tuhan. Itu maksud dari iman kita di sana. Artinya kita membawa kehidupan kita ini semakin intim dengan Tuhan. Ini adalah merupakan suatu hal yang harus kita wujud nyatakan lewat bagian kebenaran firman kita di saat sore hari. Karena dengan kita mewujud nyatakan semuanya itu akan memberikan kebahagiaan. Kebahagiaan itu akan kita rasakan dalam kehidupan kita saat ini. Bapak, Ibu, serta anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, dari bagian bacaan firman Tuhan ini, saya ada menutup satu ayat dari pembacaan 3 minggu yang lalu, renungan yang diturunkan oleh kasih. Itu dari Mazmur 104, ambil pada bagian 33 sampai kita tahu itu. Iya. Di situ Raja Daud menyampaikan bahwa aku hendak menyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Aku hendak bermazmur bagi Allah selama aku. Nah, ini berarti pernyataan yang disampaikan oleh pemazmur Raja Daud. Dia menyatakan itu spontanitas dari dia. Berarti dia merasa bahwa Tuhan itu adalah bagian daripada dia. Dia merasakan dia sangat mencintai Tuhan. Karena itu dia bisa dapat menyampaikan itu, dia bisa dapat mengeluarkan itu, melahirkan kata-kata seperti yang kita baca pada Mazmur. Itu dia mengatakan bahwa aku hendak menyanyi bagi Tuhan sekali lagi. Aku hidup. Aku selama aku hidup. Nah, dia terus menyatakan bahwa saya terus memuji Tuhan, saya terus bermazmur bagi Tuhan, saya terus memuliakan Tuhan, karena Tuhan sungguh sangat baik dalam kehidupan saya. Itu adalah merupakan pernyataan iman yang disampaikan. Ya, pada bagian yang ayatnya yang ke-34 dikatakan bahwa biarlah renunganku manis kedengaran kepadanya, aku hendak cita-citakan. Artinya dia menyatakan bahwa semua ungkapan puji-pujian dan mazmur cinta yang diberikan selalu lewat doa, lewat semua hal yang dia harus memberikan persembahkan bagi Allah, itu dia menyatakan bahwa biarlah renunganku manis kedengarannya. Artinya dia mempersembahkan semuanya itu kepada Tuhan, karena dia melihat bahwa Tuhan adalah satu-satu pemberi kehidupan di dalam hidupnya. Jadi cinta dan kedekatan cintanya dari pemazmur ini bagi Allah itu sungguh sangat intim dan mempunyai kekuatan di dalam kehidupan. Kiranya kebenaran firman Tuhan yang kita baca di saat sore hari ini menjadi bagian renungan bagi kita untuk kita terus ada mendekatkan diri, selalu beribadah kepada Tuhan agar Tuhan dapat memberikan yang terbaik sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Amin. Kita akan memuji Tuhan untuk meresponi kebenaran firman Tuhan ini dengan kalian yang persembahan syukur ya. Memuji Tuhan dalam nyanyian rohani nomor 29. Rohani nomor 29. Persembahan syukur
ayatnya yang pertama dan kedua ketiga. Yang rohani nomor 29. Nomor rohani nomor 14 ya. Kesukaan yang ceria hanya ada padamu. Kesukaan ceria hanya ulang tahun Bapak J. Manu Putih yang ke-60 ya, bersyukur. Kedua, Ibu Manu Putih dalam tanggung jawab setiap hari. Ketiga, Bapak Charles dan istri serta anak-anak. Keempat, Ibu Nancy dan suami dan anak Ambong. Kelima,
anak Iang di Rindam Manokwari di Vietnam, Uma Alo di Ambon yang sudah lanjut usia. Ini adalah pokok kedua yang akan kita berdoa secara bersama-sama dalam dengan keluarga mengikuti di sini. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami sembah, Bapa yang kami muliakan, Bapa yang kami imani di dalam Tuhan kami Yesus Kristus sampai lebur. Di saat sore hari ini Tuhan, kami selaku persekutuan keluarga Rayon 3 Sektor Sayur, kami menaikkan puji hormat dan syukur kami atas segala kasih dan anugerah Tuhan yang Tuhan telah limpahkan bagi kami dalam hidup dan kehidupan kami hari ini, sehingga kami boleh dikumpulkan bersama-sama dalam satu persekutuan bersama keluarga Manokwari di tempat. Kami boleh beribadah kepadamu Tuhan, dan kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Kidung Agung pasal 4 ayat yang pertama hingga ayat 6. Kebenaran firman Tuhan itu mengatakan kepada kami tentang bagaimana indah Bapa di sorga. Kebenaran firman Tuhan ini mau menyapa kami untuk kami boleh menyampaikan ungkapan syukur dan cinta kami yang tulus dan suci kepada Tuhan. Karena Tuhan sungguh sangat baik bagi kami selama ini, menjaga, memelihara dan melindungi kami dalam setiap langkah kehidupan kami. Apapun yang selalu kami lakukan dan kerjakan dan kami hadapi di dalam hidup ini, kami sungguh merasakan belayang kasih-Mu Tuhan. Kami merasakan tangan-Mu yang penuh dengan kuasa itu senantiasa ada di tengah-tengah kita. Kami melihat dalam hidup kami ada di dalam setiap pertemuan hidup kami. Terima kasih atas kebenaran firman Tuhan yang kami dengar, menyapa kami untuk kami boleh dapat membawa kehidupan kami, menyampaikan rasa cinta yang tulus sungguh ke hadapan-Mu dengan melakukan, dengan bertindak atau reaksi-reaksi yang harus kami lakukan. Kami terus semangat, kami terus bergairah untuk mendekatkan diri kepadamu Tuhan, semakin dekat, lebih intim kepadamu Tuhan, sekalipun di tengah-tengah kehidupan kami diselimuti dengan berbagai cobaan, berbagai tantangan yang silih berganti, dan terus mau menghalangi kehidupan kami. Tapi Tuhan, urapi kami dengan kuasa Roh Kudus, agar kami boleh menyampaikan rasa cinta yang tulus kami, seperti yang disampaikan oleh Raja Salomo lewat pembacaan firman Tuhan yang kami membaca di saat sore hari. Tuhan, tolong kami dengan kuasa Roh Kudus kepada kami, karena Tuhan, kami adalah anak-anak-Mu, tidak mau digoda oleh iblis. Karena apabila kami jauh daripada-Mu Tuhan, kami pasti kami mau memuliakan Tuhan. Tolong lindungi kami senantiasa berjalan. Ingatkan kami lewat kuasa Roh Kudus-Mu untuk kami boleh takut dalam hidup ini. Bapa di dalam kerajaan sorga,
Saat ini Tuhan, hamba mau berdoa bagi kami semua yang hadir, mengambil bagian lewat ibadah di saat ini. Menjadi sektor saya, ya. Hari semua bersama, apa tidak menyebut satu persatu. Hamba percaya sungguh Tuhan lebih tahu dan mengenal setiap doa-doa yang kami pada hari ini. oleh setiap rumah Makanan tangga yang setiap secukupnya. kekuatan milik Makanan kami yang secukupnya. anak-anak selalu membawa semua Dan ampunilah kami yang buang kami. kepadamu Tuhan. Tuhan tolong berikan kekuatan kemampuan lindungi mereka senantiasa dalam menghadapi hidup ini Tuhan. Bapak-bapak keluarga yang merupakan imam dan juga kepala sebagai pengayom di dalam kehidupan rumah tangga. Dan begitu banyak tugas dan tanggung jawab yang begitu besar. Tuhan tolong mereka. Berikan berkat kesehatan, kemampuan, hikmat surgawi kepada mereka agar mereka kuat atau mampu menghadapi semua tanggung jawab yang Tuhan berikan bagi mereka. Ibu-ibu yang merupakan pendamping dan penolong mempunyai tanggung jawab untuk mengurus anak-anak yang Tuhan telah berikan sebagai karunia yang berkuliah dalam setiap rumah tangga. Tuhan, mari berikan kekuatan, berikan berkat kesehatan senantiasa kepada ibu-ibu yang ada di dalam sektor saya, dengan semua tugas yang mereka harus lakukan dalam setiap rumah tangga, masing-masing. Anak-anak kami yang masih bersekolah dari tingkat SD sampai perguruan tinggi, Tuhan tolong mereka tengah-tengah kehidupan penuh dengan tantangan era globalisasi. Tuhan ada bersama-sama dengan mereka, ajar mereka untuk takut Tuhan, mereka untuk memiliki hikmat yang berasal daripada Tuhan. Mereka semakin mendekatkan diri kepadamu Tuhan, menjalani kehidupan ini sesuai dengan Tuhan. Kiranya yang masih bersekolah dapat menyelesaikan studi mereka dari jenjang ke jenjang sampai pada tingkat perguruan tinggi dan mereka dapat menyelesaikan anak-anak kami yang bersama-sama dengan kami di sini maupun yang jauh Tuhan, tuntutan pekerjaan atau masih dalam studi, Tuhan ada bersama-sama. Tuhan tolong mereka, Tuhan jaga dan lindungi mereka, pagari mereka dengan malaikat surgawi, dan mereka boleh dapat dengan tangan dalam kehidupan mereka hari lepas. Laki mereka dengan kuasa Roh Kudus agar mereka boleh dapat mendekatkan diri, makin cinta kepadamu Tuhan, dan dapat melaksanakan semua tugas dan tanggung jawab studi yang masih tersisa. Mereka boleh dapat menyelesaikan itu. Mereka boleh dapat kembali bersama-sama kami dalam persekutuan di dalam jemaat kami. Jemaat kita ini Bapa di dalam kerajaan surga, di saat ini hamba mau berdoa lebih khusus bagi kehidupan keluarga maupun di tempat. Keluarga di sini adalah milikmu Tuhan. Mereka adalah keluarga, adalah milikmu Tuhan. Hidup dan kehidupan mereka
Mereka mengucap syukur kepada mereka. Tuhan sungguh sangat baik bagi mereka dalam hidup. Tuhan senantiasa ada di tengah-tengah kehidupan. Dengan terbukti bahwa di hari ini Tuhan, di dalam kehidupan keluarga di sini, Bapak terkasih, suami terkasih, Bapak hamba Tuhan Penatua J. Manuputi, yang hari ini Tuhan telah memberikan suatu anugerah bagi Bapak terkasih, bertambah setahun usia hari ini menjadi 6. Suatu sukacita yang sungguh sangat luar biasa di dalam kehidupan keluarga di sini, bagi suami dan juga bapak dan juga opa Bapak Ciman. Tuhan kenal bapak ini sebagai seorang bapak dan juga suami dan juga sebagai seorang hamba. Dalam hidup dan kehidupan dia, Tuhan tolong dia, lindungi dia senantiasa selalu dengan kuasa-Mu Tuhan, dengan tangan-Mu yang penuh dengan kasih itu Tuhan, dapat menuntun Bapak, dan berkat kesehatan panjang umur, berkat kekuatan dan kemampuan kepada Bapak. Pegang tangan kanannya untuk dia dapat melangkah, berjalan memasuki usia yang baru, di hari yang baru. Tuhan tolong dia, lindungi dia dalam hidup dan kehidupan. Hamba serahkan dia ke dalam tangan Tuhan. Mari Tuhan pegang tangan kanan dia dan berjalan bersama dia dalam hidup dan kehidupan. Di saat ini juga hamba mau berdoa bagi Bapak Cale Manuputi beserta istri dan anak-anak. Tuhan kiranya tolong keluarga itu, keluarga yang masih muda ini, dalam kehidupan mereka, pergumulan anak-anak mereka, Tuhan jaga, memberikan pohon zaitun yang tumbuh begitu indah dan subur. Jauhkan segala susah mara bahaya, apapun yang dapat mengganggu. Berkati keluarga ini, pergumulan-pergumulan yang mereka naikkan kepada mereka. Ibu Nancy bersama suami dan anak diambil pekerjaan dan tugas yang mereka lakukan di sana. Tuhan tolong mereka, lindungi mereka senantiasa selalu dengan semua tugas. Ibu terkasih, Ibu Abi Manuputi Tuhan, Ibu ini adalah merupakan hamba-Mu yang senantiasa selalu ada di tengah-tengah kehidupan pelayanan, ikut menunjang tugas pelayanan pekerjaan. Mari Tuhan lindungi Ibu terkasih dalam hari-hari hidup sebagai seorang mama, sebagai seorang oma yang mempunyai tugas, tanggung jawab yang diberikan oleh Tuhan bagi dia. Tuhan tolong dia, lindungi dia dengan kuasa, bahkan dengan tangan-Mu yang penuh dengan kasih di dalam menjalani hari-hari hidup. Berikan berkat kesehatan panjang umur senantiasa bagi Ibu terkasih dalam hidup dan kehidupan. Tuhan saja adalah satu-satunya harapan, penolong, andalan di dalam hidup sebagai kekuatan dalam kehidupan. Anak terkasih, anak yang satu ada dalam tugas kenegaraan di bidang kemanusiaan sebagai seorang aparat, sebagai pembela aparat di dalam negara ini. Tuhan, hidup dan kehidupan dia hamba serahkan di dalam tangan Tuhan. Tuhan tolong dia, jauhkan segala susah mara bahaya maupun segala ancaman-ancaman apapun yang datang mengganggu hidup dan kehidupan. Lindungi dia senantiasa selalu dengan tangan kasih, jadi dia mampu berdiri menjalankan tugas tanggung jawab yang diberikan oleh Allah sebagai seorang abdi negara dalam masa tugasnya sampai pada purna tugas nanti. Tuhan tolong sehingga dia dapat melaksanakan itu
dengan baik. Allah Bapa di dalam kerajaan surga, bila pergumulan bahkan permohonannya dinaikkan oleh kehidupan keluarga manusia. Tuhan, sendirikanlah telinga pengasihan kami mendengarkan ungkapan doa. Bapa di dalam kerajaan surga, di saat ini Abang mau berdoa juga khusus bagi Bapa dan Ibu dan juga dalam sektor kami, sektor saya. Tuhan, mari Tuhan, tolong janda-janda duda, bahkan lansia, bahkan orang yang sakit, Bapa sanggup berdoa Tuhan. Tolong dia, Tuhan, lindungi dia dalam hari-hari. Kiranya semua yang diberikan oleh para medis, obat-obatan, makanan, minuman, mutakhirkan itu dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, agar kami boleh melihat mujizat itu. Kami mau menyatakan iman kami kepada Tuhan. Tuhan itu baik dan sungguh sangat baik. Tuhan adalah dokter yang sungguh, tabib yang benar. Mari Tuhan, Bapaknya dalam hari-hari ini, masa pemulihan ini sampai selesai tuntas. Masa pemulihan ini memperoleh kekuatan dan kemampuan daripada Tuhan untuk dapat menjalani kehidupan tugas sebagai seorang bapa. Allah Bapa di surga, di saat ini Tuhan, masih banyak hal, masih banyak pergumulan yang hamba tidak sebut satu persatu, yang dinaikkan diam-diam oleh setiap jemaat, membayung 3 titiknya kami. Hamba percaya sungguh Tuhan tahu. Sekali lagi Tuhan, hamba mau menyerahkan persembahan syukur yang kami berikan di saat ini dari dalam kehidupan keluarga manusia. Dan kami semua yang daripada di sana, sembahan ini kami berikan adalah sebagian kecil dari berkat-berkat yang Tuhan sudah berikan. Mohon dengan penuh kerendahan hati, kiranya Tuhan mau dapat menerima persembahan ini menjadi suatu persembahan yang berbahagia di hadapan. Dan menunjang pelayanan di arah sinode, kelasis, lebih khusus di jemaat kami. Bapa di dalam kerajaan surga, bila doa, syukur dan siapa kasih. Untuk mengakhiri doa ini Tuhan, kami mohon, ampuni kami dari segala salah dan dosa. Lalu meringkanglah telinga kasih. Dengarlah seru doa kami bersama. Kami alaskan di dalam nama Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, dan di dalam tuntunan Roh Allah dan hidup. Terima kasih Tuhan, haleluya. Kita akan memuji Tuhan sebagai lagu penutup lewat ibadah kita di saat sore hari ini. Kita akan memuji Tuhan bersama-sama di dalam Injil Jemaat nomor 407. Ayat pertama dan ayat yang kedua. Saya persilakan Bapak Ibu. Ayat pertama dalam keadaan duduk ya, dan ayatnya yang kedua, saya persilakan Bapak Ibu serta anak-anak sekalian berbangkit berdiri. Ayat pertama, kedua dalam keadaan duduk sambil kita menjalankan aksi. 407. Tuhan kau gembala kami. Tuhan kau gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Beri
Lia panggil pula yang sesat. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami mohon beri berkat. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami mohon beri berkat. Ayat 3, silakan berdiri. Janji Engkau terima kami. Janji-Mu Kau terima kami, walau hina bercerai. Yang berdosa Kau sucikan, Kau bebaskan yang lemah. Tuhan Yesus Juru Selamat, ini kami berserah. Tuhan Yesus Juru Selamat, ini kami berserah. Mari kita berdoa. Allah Bapa di sorga, terima kasih atas lawatan-Mu. Kami undur dari kekudusan-Mu yang abang ya Bapa. Begitu kami mohon, kiranya kasih dan anugerah dari Allah Bapa di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, di dalam tuntunan Roh Allah yang tinggal dan menyertai kehidupan keluarga Manupudi di tempat ini, menyertai Ibu Nancy bersama suami dan anak di Ambon, menyertai anak Ian di Rindam Manokwari, dan menyertai kami semua akan pulang ke dalam kehidupan keluarga kami masing-masing. Mulai hari ini terus kekal sampai Maranatha. Amin. Shalom. Jangan